Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita dan kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Teror Arwah Pesugihan Tali Gantung. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Mari kita lanjutkan ceritanya. Aku dan Petra pun berlari sekuat tenaga mengejar Supri hingga kami tiba di area masjid kampus. Lalu kami merebahkan diri di pelataran sambil mengatur nafas. Asli, serem sekali, ucap Petra. Iya, bisa-bisanya dia ketawa sambil gelantungan, sahut Supri. Sebenarnya kamu ada masalah apa sih sama dia, Bal? Tanya Petra. Lagi-lagi pertanyaan itu. Rasanya lelah sekali harus menjawab pertanyaan yang sama berulang kali. Padahal aku sendiri pun tidak tahu alasan Riana terus mengikutiku. Aku sangat yakin tidak pernah ada masalah dengannya. Hubungan kami pun tidak begitu dekat. Bahkan malam sebelum ia gantung diri, itu adalah pertama kalinya aku makan dengannya. Bal, panggil Supri. Napa, Pri? Jawabku. Aku juga tidak tahu kenapa dia mengikuti aku terus. Jangan-jangan dia suka sama kamu, terka Petra. Sepertinya begitu, timpal Supri. Kalau dia beneran suka sama aku, harusnya tidak mengganggu aku terus dong. Biarkan aku hidup tenang, balasku seraya bangkit. Lalu berjalan ke arah kamar mandi. Kamu mau kemana, Bal? Tanya Petra. Aku mau kencing, sebentar, sahutku. Sudah 1 jam kami duduk di pelataran masjid. Belum berani masuk ke dalam karena masih ada orang yang sedang kajian. Pet, kamu tidak bawa sarung? Tanyaku. Aku nggak punya, Bal, balasnya. Harusnya tadi kamu pakai celana panjang. Kan lupa, Bal, tadi buru-buru sekali. Iya sih, tapi paling kamu bakalan dilihatin orang terus. Sudah dari tadi kalau itu, Bal. Aku pun bangkit. Sepertinya di dalam ada sarung deh. Kemudian berjalan masuk ke dalam masjid. Ada sebuah lemari kecil, tempat menyimpan sarung dan mukena. Bergegas ku ambil sarung lalu menyerahkannya kepada Petra. Nah, kalau begini kan tidak ada yang lihatin kamu, ucap Supri saat Petra memakai sarung. Sip, tapi sampai kapan kita cuma duduk di sini? Sahut Petra. Sampai subuh, balasku. Memangnya tidak boleh di dalam? Boleh sih, tapi mesti tunggu yang lagi kajian selesai. Paling sejam lagi. Ya sudahlah. Sekitar pukul 11 malam, masjid sudah mulai sepi. Kami pun berpindah tempat, duduk di dalam. Enak juga ya di dalam, adem, ucap Petra. Memang, sahutku seraya merebahkan diri. Bal, aku tidur di pojok dong. Pinta Petra ingin tidur di dekat tembok. Enggak ah, ini kan pertama kali aku masuk masjid. Hargain dikit dong, Bal. Petra menarik tubuhku hingga berguling ke samping. Lalu ia dengan cepat mengambil tempat tidurku. Resek sekali sih, Pet, kamu, ucapku dengan kesal. Astaga, kalian berdua ini cuma tempat tidur saja berebut, ucap Supri. Tahu nih si Petra, sahutku. Lagian tidak mungkin si Riana masuk ke dalam masjid, bisa meleleh dia, ucap Supri. Tuh, denger, Pet. Petra berpura-pura tidak mendengar. Kalau seperti ini terus, kosan bisa benar-benar sepi, ucap Supri. Iya, kasihan juga bapak kos. Apalagi katanya kalau arwah gentayangan itu bisa sampai 40 hari. Hah? Lama sekali. Sekarang saja baru hari ketiga. Aku sudah seperti gembel, tidur di mana saja. Sepertinya kalau terornya terus berlanjut, aku juga tidak bakal kuat, Bal. Ya, jangan pindah dong, Pri. Aku baru perpanjang soalnya. Kita lihat saja nanti. Semoga saja habis pengajian Riana bisa cepat pergi. Amin, sahut Petra yang aku kira sudah tidur. Lah,
Dari tadi kamu dengerin, Pet? Tanyaku. Iya, aku juga kalau gini terus mau pindah ke kosan teman saja. Aduh, ntar kamar sebelah aku kosong dong. Nah, habis mau gimana lagi, Bal? Tadi saja mencoba tidur, kebayang-bayang terus. Dia gelantungan di pohon. Aku juga begitu sih. Sudah, mending sekarang paksain tidur, ucap Supri. Azan subuh berkumandang, membangunkanku yang sedang terlelap. Ini kali pertamaku tidur dengan nyenyak setelah kematian Riana. Kulihat Supri sudah tidak ada di sampingku. Pet, bangun Pet, ucapku pelan sambil menggoyangkan tubuhnya. Pet, bangun. Bentar Bal, masih ngantuk gue, sahutnya dengan mata masih tertutup. Sudah subuh Pet. Ah, bentar lagi saja, mataku masih rapat. Mungkin Petra lupa kalau ini adalah masjid. Aneh kalau orang lain sedang sholat, ia malah tertidur. Ini di masjid, Pet. Orang-orang lagi mau sholat, bisikku. Oh, iya. Petra langsung membuka matanya. Tidak lama terlihat Supri yang baru kembali dari mengambil wudhu. Aku mesti gimana nih? Petra tampak kebingungan melihat jamaah sholat subuh yang mulai ramai. Kamu pura-pura sholat saja, Pet, sahut Supri. Kagak bisa gue, ikutin saja gerakannya. Oke deh. Aku dan Petra berjalan ke tempat wudhu, kembali bergabung dengan jamaah lain untuk sholat subuh berjamaah. Kamu tadi baca apaan, Pet? Bisikku sambil berjalan keluar masjid. Aku tidak baca apa-apa, aku fokus melihat gerakan kamu, balasnya. Supri pun tertawa. Kenapa lu, Pri? Itu, balikin sarungnya. Mau kamu pakai sampai kosan, sahut Supri. Oh iya. Petra pun melepas sarung, lalu menaruh di lemari kecil. Sebelum kembali ke kosan, kami memilih untuk sarapan di warteg dekat gerbang kampus. Kamu sudah lihat grup WA kosan? Ucap Supri sembari menatap layar ponselnya. Belum, sahutku. Memang ada apaan, Pri? Tanya Petra penasaran. Dinar, balas Supri spontan aku berhenti makan. Ada apa sama Dinar? Katanya semalam dia jatuh di tangga, jelas Supri. Hah? Serius? Petra tampak terkejut. Iya, itu lihat. Supri memperlihatkan foto Dinar yang sedang berbaring di atas tempat tidur, dengan luka memar di dahi. Benjolannya gede juga ya, ucap Petra. Ngapain kamu malah fokus ke sana? Omelku. Sorry, gagal fokus. Kok bisa jatuh sih, Pri? Tanyaku. Katanya pas lagi mau turun, ada yang dorong dari belakang, balas Supri. Siapa? Tanyaku dan Petra bebarengan. Sepertinya Riana. Bukannya semalam dia gelantungan di pohon, ucap Petra. Ini kejadiannya sekitar jam 10, pas kita sudah di masjid. Mungkin gak sih ini ada hubungannya sama rencana pengajian? Aku menduga Riana tidak senang dengan rencana itu, sehingga ia mengincar Dinar. Sepertinya sih begitu, Bal, balas Supri. Aduh, jadi serem balik ke kosan. Apa malam ini kita tidur di masjid lagi saja? Sahut Petra. Tidak bisa, Pet. Soalnya bapak kos sudah bilang kalau pengajiannya dimajuin hari ini. Baguslah, biar si Riana cepat pergi. Lagian tuh anak pas masih hidup baik-baik saja. Kenapa pas mati malah rusuh? Heran gue. Sudah pada kelar kan makanya? Balik yuk. Siapa tahu anak kosan butuh bantuan, ajakku kemudian. Setibanya kami di kosan, terlihat Pak Kartas sedang mengeluarkan kursi dari ruang tamu. Butuh bantuan, Pak? Tanya Petra. Sudah selesai kok deh, Petra, balasnya. Petra dan Supri masuk ke dalam, sementara aku masih berdiri di luar. Ada sesuatu yang ingin kukatakan pada Pak Petra. Tentunya ini tentang Riana. Pak, saya boleh tanya sesuatu? Aku mulai percakapan. Mau tanya apa deh, Iqbal? Balasnya. Bapak yang ngurus jenazah Riana kan? Iya. Apa jenazahnya Riana dimandiin di kosan? Abis polisi datang, jenazah Riana langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi tidak dimandikan di sini.
Balasnya. Apa Dek Iqbal cium bau kapur barus juga? Imbuhnya. Iya Pak. Ternyata Pak Karta mengerti arah pembicaraanku. Berarti Dek Iqbal termasuk sensitif ya, bisa mencium bau orang yang meninggal tidak wajar. Bapak pernah melihat Riana? Hampir setiap malam Bapak melihat dia. Terkadang ada di ruang tamu, dapur sama sekitar tangga. Malahan pernah juga Bapak lihat dia duduk di situ. Pak Karta menunjuk kursi di sampingku. Spontan aku langsung berdiri. Apa Riana bilang sesuatu Pak? Tanyaku. Dia cuma diam saja. Kalau sama saya dia bilang sesuatu Pak. Bilang apa nak? Dia minta lepasin tali di lehernya. Pak Karta terdiam sejenak, seperti memikirkan sesuatu. Tali ya? Apa mungkin maksudnya tali yang ada di kamar dia? Memang talinya masih ada di kamar dia, Pak. Iya, masih menggantung di kamar mandi. Kenapa tidak dibuang, Pak? Soalnya dilarang sama polisi. Katanya buat penyelidikan kasus. Boleh nggak, Pak, kalau dibuang sekarang? Bapak nggak berani, nak. Lebih baik tunggu polisi saja. Lagian kita tidak bisa sembarangan membuang tali bekas orang bunuh diri. Loh, memangnya kenapa, Pak? Soalnya bisa diikutin sama hantunya. Belum megang saja saya sudah diikutin, Pak. Mungkin Dek Iqbal yang dipilih untuk melepaskan talinya. Enggak ada, Pak. Saya nggak berani. Petra muncul dari balik pintu. Bal, aku cariin ternyata di sini. Ada apa, Pet? Ditunggu tuh buat diskusi untuk acara antar malam. Oh, ya udah. Pak, saya ke dalam dulu ya. Ucapku pamit kepada Pak Karta. Iya, Dek. Semoga pengajian nanti malam lancar. Amin. Aku pun berharap demikian. Semoga pengajian nanti malam berjalan dengan lancar dan Riana segera menghilang dari kosan ini. Aku ke kamar bentar ya, Pet. Aku berjalan ke kamar. Ku buka pintu lalu menyalakan lampu. Duduk sebentar di atas kasur, sembari memikirkan percakapanku dengan Pak Karta. Apa benar Riana yang memilikiku untuk melepaskan tali itu? Jika aku lepaskan, apa ia akan langsung menghilang? Atau malah akan terus mengikutiku? Entahlah. Aku lelah memikirkannya. Lagian ia yang melakukan tindakan itu. Kenapa harus merepotkanku? Bergegas aku pun pergi mandi. Sempat terdiam sebentar di depan kamar mandi. Lalu membuka pintu, melirik ke atas. Seketika itu baru teringat kalau kamar mandi Riana berada di atas sana. Tali itu pun masih menggantung di sana. Aku langsung merinding saat memikirkannya. Saking takutnya, terpaksa mandi dengan pintu terbuka. Setelah itu aku bergabung dengan teman lain yang sedang diskusi di ruang tamu. Lama sekali kamu, omel Petra. Mandi dulu, Pet, balasku. Sudah sampai mana pembahasannya? Bagi tugas buat belanja bahan makanannya, balas Amira. Oh iya, Ra, Dinar baik-baik saja kan? Tanyaku, sementara dia ngungsi dulu ke kosan temannya. Semoga cepat sembuh. Iya, Bal. Kami pun lanjut berdiskusi. Mas Ilham, Farel, dan Amira mendapatkan tugas belanja. Dahlia, Poppy, dan Gina mendapatkan tugas memasak. Sementara aku, Supri, dan Petra mendapatkan tugas mempersiapkan box makanan. Dari semula 18 orang penghuni kosan, kini hanya tersisa setengahnya. Mbak Cici dan Dinar dikabarkan tidak bisa datang. Mungkin mereka masih trauma dengan Riana. Sementara 6 orang lainnya ada yang pulang kampung, mengungsi ke kosan lain, atau memutuskan untuk pindah. Aku berharap setelah pengajian ini kondisi kosan kembali seperti dulu, aman dan tentram tanpa gangguan, sehingga kami bisa kembali mengobrol sampai subuh di ruang tamu. Sekitar 1 jam kemudian, Mas Ilham, Farel, dan Amira sudah kembali ke kosan. Semua bahan makanan sudah diserahkan kepada bagian dapur. Sementara aku, Petra, dan Supri mulai mempersiapkan box makanan. Kenapa tidak beli yang styrofoam saja sih? Keluh Petra sambil membentuk box kardus. Sampah plastik, Pet, sahut Supri. Habisnya ribet benar, kudu staples satu persatu. Sudah,
kerjain saja, mumpung lagi libur kuliah. Padahal weekend gini, paling enak nongkrong di kampus, wifi-nya. Bal, kamu diam saja, tegur Supri. Tahu tuh, dari tadi diam doang. Lagi mikirin apa sih? Timpal Petra. Enggak, aku nggak mikir apa-apa. Lagi fokus saja, sahutku. Lebay amat, cuma motongin kertas nasi saja sampai fokus sekali. Sekitar pukul 1 siang, makanan sudah siap. Rencananya pengajian akan digelar sehabis maghrib. Aku pun kembali ke kamar untuk rebahan di atas kasur. Baru sebentar sudah dibawa ke alam mimpi. Mimpi di sebuah ruangan kosong. Ada kursi yang tergeletak di bagian tengah ruangan. Tepat di atas kursi itu, terlihat sebuah tali yang menggantung, dengan bagian ujung yang membentuk lingkaran. Persis tali yang biasa digunakan oleh orang yang menggantung diri. Mataku tertuju pada tali itu, yang kini mulai bergerak perlahan. Kiri, kanan, perlahan aku melangkah maju, menegakkan kursi yang tadi tergeletak, lalu naik ke atasnya. Kini tali itu berada tepat di hadapanku. Kurai, lalu memasukkannya ke leher. Tendang kursinya, Bal, bisik suara halus di telinga. Ku tendang kursi itu. Seketika itu leherku tercekik. Aku meronta-ronta, meminta pertolongan, tapi tidak ada satupun orang yang datang. Dada ini sangat sesak, disertai rasa sakit di leher. Bal, Iqbal, panggil suara seseorang. Bal, bangun Bal. Sontak aku terbangun dari tidur, sembari menarik nafas panjang. Bal, ternyata itu suara Petra yang memanggilku sembari menggendor-gendor pintuku, ingin menyambut panggilannya. Tapi tenggorokanku ini terasa sakit. Petra mengetuk kaca jendela sambil menengok ke dalam. Woi, Bal, buka Bal, teriaknya. Aku bangkit lalu membuka pintu. Parah, dari tadi dipanggil tidak bangun-bangun, omelnya. Aku lagi tidur, Pet, balasku sambil menahan rasa sakit di tenggorokan. Tidur apaan? Aku lihat tadi kamu nyekak diri sendiri. Tuh, lihat aja ke kaca, masih ada tandanya. Hah? Masa? Aku melihat cermin. Benar, ada tanda merah melingkar di leher. Pantas saja, rasa sesak dan sakit itu terasa sampai bangun tidur. Apa Riana ingin membunuhku? Kenapa? Woi, Bal, mulai deh, diem lagi, ucap Petra. Refleks aku menoleh. Sekarang jam berapa, Pet? Jam 5. Buruan bantuin di depan. Bantuin apaan lagi, Pet? Pasang balon. Ya apa kek, daripada di kamar sendirian, terus menyekik diri sendiri. Aku dan Petra berjalan ke ruang tamu. Terlihat karpet sudah digelar. Gelas-gelas minuman kemasan dan kue cemilan pun tertata rapi di bagian tengah. Baru muncul nih anak, tegur Supri. Itu leher kamu merah amat, kenapa? Habis ngapain kalian berdua? Imbuhnya. Kagak ngapain-ngapain, balasku dan Petra kompak. Itu si Iqbal tidur sambil nyekik diri sendiri. Untung gue bangunin. Kalau tidak, bisa nambah satu lagi, sambung Petra. Serius, Amira menghampiri kami, lalu menatapku. Aku juga tidak tahu. Yang jelas pas aku bangun, leherku sakit, sama nafas sesak sekali, jelasku. Memang kamu mimpi apaan? Tanya Supri. Tadi aku mimpi dikejar-kejar anjing. Aku tidak mau bercerita yang sebenarnya. Nanti mereka malah semakin takut. Memang itu anjing gigit leher kamu? Kan biasanya kaki. Tanya Amira. Kalau yang di mimpiku tidak lain memang, malah gigit leher, balasku. Oh, begitu. Ya sudah, kalian mandi atau siap-siap dulu saja. Nanti habis maghrib kumpul di sini lagi. Sekitar habis maghrib, warga sekitar sudah mulai berdatangan. Bapak kos pun sudah hadir, bersama seorang ustadz kenalannya. Sebelum acara pengajian dimulai, Bapak kos mengajak Pak Ustadz naik ke lantai 2. Harus cepat diberesin, sebelum ada korban lain, ucap Pak Ustadz sembari menuruni tangga. Aku tidak sengaja mendengarnya, karena posisiku sedang berdiri di depan kamar.
sebelum ada korban lain. Kalimat yang cukup menggangguku, apalagi jika dihubungkan dengan kejadian yang menimpa Mbak Cici dan Dinar. Keduanya mengalami kecelakaan akibat ulah Rihanna. Belum lagi dengan kejadian yang menimpaku tadi. Pengajian dimulai dengan membaca surat Yasin, dilanjutkan dengan membaca ayat-ayat Ruqyah, diakhiri dengan doa bersama. Setelah itu aku, Petra, dan Supri membagikan nasi box pada setiap warga yang datang. Warga pun mulai membubarkan diri. Sementara Pak Ustadz dan Bapak Kos masih mengobrol di teras. Semoga saja doa kita sampai, agar Riana bisa lebih tenang, ucap Supri seraya melipat karpet. Amin, sahutku. Dep, listrik tiba-tiba padam. Hanya berselang beberapa detik kemudian, terdengar suara orang berteriak dari arah dapur. Spontan aku menyalakan lampu senter di ponsel, kemudian berjalan ke arah dapur bersama Supri dan juga Amira. Petra! Aku memanggil Petra yang memang sedang berada di dapur bersama Dahlia dan Poppy. Poppy! Panggil Amira. Di sini, Ra, sahut Poppy. Aku langsung menyorot ke sumber suaranya. Ternyata ia dan Petra sedang berdiri di pojokan. Ada apa, Pet? Tanyaku. Itu, Petra menunjuk ke arah kulkas. Kuarahkan sorot lampu senter ke sana. Terlihat Dahlia sedang berdiri menghadap kulkas. Tepat di sampingnya, ada Riana yang berdiri menatapku. Hah? Aku dan Supri kompak berteriak, kemudian bergabung dengan yang lain di pojokan. Lia, panggil Amira. Namun Dahlia tidak membalasnya. Itu si Dahlia ngapain berdiri di sana? Tanyaku. Tidak tahu, pas mati lampu dia diam doang, seperti jadi patung, balas Petra. Aduh, bagaimana dong ini? Ucap Amira dengan panik. Kembali kuarahkan sorot area dekat kulkas. Hah? Kami berteriak lagi. Ternyata Riana masih berada di sana. Kamu jangan senter ke sana, Bal, omel Petra. Tek, lampu menyala. Kulihat ke arah kulkas. Riana sudah tidak ada di sana. Selang beberapa detik kemudian, tubuh Dahlia terlihat lemas dan seperti akan roboh. Beruntung, Supri begitu sigap menangkap tubuh Dahlia sebelum jatuh ke lantai. Lalu kemudian Bapak Kos dan Pak Ustadz menghampiri kami. Ada apa ini? Tanya Bapak Kos. Riana, Pak, balas Petra. Bapak Kos melirik Pak Ustadz. Sepertinya harus cepat-cepat dibersihkan, ucap Pak Ustadz seraya mendekati Supri yang memegangi tubuh Dahlia. Pak Ustadz mengusap kepala Dahlia sambil merapal doa. Tidak lama Dahlia tersadar, berteriak histeris sembari menangis. Pak Ustadz mencoba menenangkannya, lalu meminta Supri untuk mengambil segelas air. Setelah meminum air, Dahlia sudah agak tenang, namun tangannya masih gemetar. Bapak Kos meminta kami kembali ke kamar masing-masing. Aku dan Petra pun memilih untuk pergi ke kamar Supri, sementara Amira dan Poppy mengantar Dahlia ke kamarnya. Terdengar suara langkah kaki mendekat saat aku sedang mengobrol di kamar Supri. Tidak lama Mas Ilham dan Galih muncul. Ada apaan tadi? Tanyanya. Saat kejadian Mas Ilham, Galih, dan Farel sedang berada di kamar, sehingga tidak tahu kegaduhan yang terjadi di dapur. Riana, Mas, sahutku. Kenapa lagi dia? Nampakin diri di dapur pas lampu mati tadi. Semakin menjadi-jadi dia. Iya, Mas, kasihan Dahlia. Tadi sampai sok berat. Terus kata Bapak Kos gimana? Kita disuruh ke kamar dulu. Semoga saja Bapak Kos sama Pak Ustadz bisa mengusir dia. Capek kalau harus di dalam kamar terus pas malam, ucap Mas Ilham. Iya, aku jadi males balik kosan, timpal Galih. Pantesan, 3 hari ini kamu jarang kelihatan, Li, ucap Petra. Ya, aku lagi sering di kampus sampai malam. Sekarang ada di kosan cuma gara-gara acara pengajian. Pengennya dia hilang, malah muncul. Kan jadi makin males lagi di kosan. Mas Ilham dan Galih kembali ke kamarnya. Tiba-tiba perut ini keroncongan. Pri, kamu lapar nggak? Tanyaku. Mayan sih, sahutnya. Di dapur masih ada makanan tuh, timpal Petra yang sedang tiduran di atas kasur. Nggak berani gue, sahutku. Ntar pas lagi ngambil ayam,
tiba-tiba ada yang muncul di belakang. Kan masih ada Bapak Kos sama Pak Ustadz, balas Petra. Kalau sudah pulang gimana? Ya berarti kamu sendirian. Apa mau gue temenin? Gue juga lumayan lapar nih. Repot kan kalau tengah malam lapar. Mana sanggup pergi ke dapur. Ayo, aku langsung berdiri dengan semangat. Ayo Pri, kami pun berjalan ke dapur. Saat akan melewati ruang tamu, terlihat Pak Ustadz, Bapak Kos, dan Pak Karta masih mengobrol di teras. Bergegas kami berbelok ke ruang tamu, lalu menuju dapur. Ambilnya agak banyak Bal, ucap Petra yang sedang mengambil air es di kulkas. Sedangkan aku menaruh potongan ayam goreng di atas piring. Pri, bawa aja magic chair-nya ke kamar, daripada repot, ucap Petra. Ntar kalau yang lain mau makan gimana? Tidak mungkin ada yang berani ke dapur, santai saja. Tidak ah, ntar aku dituduh maling magic chair. Semalam doang. Tidak ah, Supri pun tetap menyendok nasi ke mangkuk besar. Sudah, sahutku. Kami pun berjalan ke kamar. Namun saat akan berbelok ke ruang tamu, kami tidak sengaja berpapasan dengan "Hah!" Kami berteriak kompak, hingga aku nyaris menjatuhkan piring berisi ayam goreng. "Ah, Pak Karta, ngagetin aja," protesku. "Dek Iqbal, tadi saya nyari di kamarnya tidak ada, ternyata lagi di dapur. Memang ada apa ya Pak?" tanyaku kebingungan. "Bapak Kos sama Pak Ustadz mau ngobrol sebentar." Aku menyerahkan piring pada Petra. "Awas, jangan makan duluan," pesanku lalu pergi bersama Pak Karta ke atas. Banyak pertanyaan yang diajukan Bapak Kos dan Pak Ustadz, semuanya tentang Riana. "Kalau benar berarti masalahnya ada di tali itu," ucap Pak Ustadz. "Iya Pak Ustadz, tapi kita tidak bisa ngapain-ngapain. Soalnya itu sudah ranah polisi dan juga dikasih garis kuning juga," balas Bapak Kos. "Rencananya kapan polisi mau olah TKP? Biasanya kan cepat. Ini sudah 4 hari masih belum juga. Katanya hari Senin Pak Ustadz. Berarti lusa. Saya cuma khawatir saja kalau bakal ada korban lain. Apalagi Dek Iqbal bilang kalau sudah ada 2 orang yang dibikin hampir celaka. Tidak ada yang bisa dilakukan Bapak Kos. Harapan terakhir untuk membuang tali itu adalah polisi. Aku sangat khawatir kalau Riana akan mencelakai salah satu dari kami sebelum polisi datang." "Lama amat," protes Petra saat aku kembali ke kamar. "Iya, padahal perut aku sudah keroncongan," balasku seraya duduk di lantai, bergabung bersama Petra dan Supri. "Hampir saja kita makan duluan," ucap Supri sembari mengambil ayam goreng. "Sambelnya mana?" tanyaku sambil mencari keberadaan sambel. "Astaga, lupa," sahut Petra. "Ya, tidak nampol kalau tidak pakai sambel. Terus bagaimana dong?" "Ambillah Pet, kan itu tugas kamu. Kamu tahu sendiri, di dapur lagi horor-horornya. Ada Pak Ustadz sama Bapak Kos lagi ngobrol di depan. Yakin kalau iya, mending lu temenin gue." "Nah, bener tuh. Sono Bal," sahut Supri. "Oke dah." Aku dan Petra pergi ke dapur. Sepertinya Bapak Kos sudah balik. Aku agak curiga karena suasana di ujung lorong agak gelap. Tuh kan, untung aku tidak mengambil sendiri. Benar saja saat tiba di ujung lorong, terlihat pintu depan sudah tertutup. Lampu ruang tamu pun sudah gelap. "Mending tidak usah makan pakai sambal Bal," ucap Petra seraya menghentikan langkah. "Ide bagus. Kali ini aku setuju, karena hawanya sudah tidak enak." Kami pun berbalik badan, kembali ke kamar. Namun dari kejauhan terlihat ada Riana sedang berdiri di depan kamarku, setengah melayang dengan kepalanya yang miring. Dep, lampu lorong mati, kemudian menyala lagi. Namun Riana sudah menghilang. "Bal, dia ngilang Bal," bisik Petra sembari memegang tanganku. "Iya," balasku. Belum sempat melangkah tiba-tiba tercium aroma anyir bercampur busuk, diikuti hawa dingin di belakang leher. "Bal," bisik Riana tepat di belakangku. "Hah!" aku berteriak. Lalu aku lari sekencang mungkin. "Bal!" teriak Petra dari belakang. Aku menoleh. Ternyata Petra masih tertinggal di belakang. Tepat di sampingnya ada Riana. "Pet,
Lari, Pet! Teriakku. Aku tidak bisa lari, Bal. Tanganku. Terlihat Riana sedang memegang tangan Petra. Aku berlari ke kamar Supri untuk meminta bantuan. Bal, jangan tinggalkan aku, Bal! Teriak Petra. Pintu kamar Supri tertutup rapat. Ku gedor-gedor pintunya. Pri, buka, Pri! Teriakku. Bal, tolong, Bal! Sementara itu Petra terus berteriak meminta tolong. Pri, kenapa dikunci? Teriakku. Tetap tidak ada jawaban. Aku mencoba menggedor-gedor pintu kamar Mas Ilham. Lalu Gali dan Farel. Mereka kompak mengunci pintunya dan tidak menjawab. Ada apa ini, Bal? Tolong! Ah! Sontak aku menoleh pada Petra. Sepertinya Riana sudah pergi. Namun, ada sebuah tali yang mengikat leher Petra. Tali itu perlahan naik, sehingga Petra mulai kehilangan pijakan. Ia tampak panik, berusaha melepaskan tali itu. Wajahnya pun mulai memerah. Petra! Teriakku seraya berlari menghampirinya, kemudian memeluk kakinya dengan erat. Tahan, Pet! Tahan! Tolong! Tolong! Aku berteriak. Bal, terdengar suara Petra, tapi arahnya dari belakang. Aku pun menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Dan bersambung. Apakah yang akan terjadi kepada Petra? Apakah dia akan digantung seperti Riana? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian, saya mohon tetap stay di channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di part yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.